Pemirsa, sidang lanjutan dengan terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kents dalam kasus penipuan trading binary option aplikasi Binomo kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Agenda sidang kali ini masih lanjutan dari sidang sebelumnya, yakni pemeriksaan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang. Dalam persidangan tersebut, hakim mencecar saksi bernama Hezron yang memberikan keterangan secara online melalui Zoom dari Kejari Makassar. Hakim menanyakan sejauh mana saksi mengenal Indra Kents yang saat ini duduk sebagai terdakwa. Ya, tadi kita sudah mendengar dua orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menjelaskan bagaimana perjanjian afiliasi itu yang pada prinsipnya ya diberlakukan. Apakah benar para afiliasi ini mendapatkan 70% dari kerugian yang diderita oleh trader? Ternyata setelah kita tanyakan dan menjelaskan bahwa tidak benar seperti itu, ya. Kenapa? Dalam perjanjian afiliasinya juga tidak ada bahasa dan kalimat yang menyatakan bahwa pembagian pendapatan keuntungan itu adalah didapat dari kerugian yang diderita oleh trader. Selain itu, hakim juga mempertanyakan status saksi yang juga merupakan mantan afiliator Binomo tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka. Hakim berpendapat seharusnya saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka menyusul Indra Kents yang lebih dulu sebagai tersangka kasus investasi bodong. Lantas, apa tanggapan pihak Indra Kents atas keterangan saksi dari JPU tersebut? Kalau saya menjadi user dari Binomo, saya beberapa kali menghubungi customer service Binomo. Dan memang benar ada customer service yang bernama Brian Edgar. Tetapi bukan hanya Brian Edgar, banyak sekali customer service Binomo. Ada yang bernama Rian, ada yang bernama, kalau tidak saya CS Binomo itu jumlahnya banyak yang mulia. Jadi sepengetahuan saya, Brian Edgar ini merupakan salah satu CS dari sekian banyak CS Binomo. Jadi saya bertemu dengan Brian, kapasitasnya bukan sebagai saya bekerja sama dengan beliau di Binomo. Saya bahkan tidak kenal, saya hanya menghubungi lewat customer service Binomo, namanya Brian, tapi saya tidak pernah tahu mukanya seperti apa, orangnya seperti apa. Karena memang di Binomo ada sistem kita bisa menghubungi langsung CS-nya, tetapi CS-nya banyak sekali Bu. Memang salah satu saya ingat ada yang bernama Brian. Ya, ini fakta persidangan yang sudah kita ungkap, ya. Jadi sebelum ini kita mendengar bersama berbagai macam, bahkan sampai dengan menghujat dan lain sebagainya, menyampaikan bahwa afiliator ini atau yang terafiliasi yang membagikan linknya ini mendapatkan keuntungan dari kekalahan para trader ini. Tidak benar sama sekali. Tadi sudah jelas dalam fakta persidangan terungkap seperti itu. Hal seperti ini nanti yang kami tunggu ya dari keterangan-keterangan saksi akan terungkap fakta-fakta persidangan. Sudah sangat jelas sekali ya, sebagai afiliasi ditanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum, ini kan sama afiliator juga, kenapa tidak dijadikan pihak atau tersangka? Ya, itu semua kembali lagi kepada pihak penyidik ya, bagaimana dalam menjawab. Keterangan saksi yang mengaku sebagai mantan afiliator Binomo itu dipertanyakan Indra Kents. Indra membantah mengenal saksi Hezron. Lantas, apa tanggapan pihak Indra Kents atas keterangan saksi tersebut? Indra juga tidak mengenal dengan saksi ini, tapi saksi ini merekomendasikan kalau melihat cara trading yang baik ya silakan lihat beberapa YouTuber atau afiliat influencer seperti itu. Kalau yang ini kan katanya 200.000 orang misalnya yang tergabung di grupnya Indra di Telegram. Diasumsikan 200.000 orang yang ikut dalam afiliasinya. Yang korban sekarang ini ada berapa orang? 84. Berapa persen dari 200.000 orang? Apakah pihak-pihak ini yang akhirnya merasa dirugikan selanjutnya melaporkan Indra? Pihak yang lain yang untung apakah juga ikut melaporkan? Tentunya tidak. Pihak Indra Kents juga menyatakan keberatannya atas keterangan saksi yang dalam keterangannya hanya mendengar dari pihak lain tanpa didukung fakta dan bukti yang ada. Saksi tadi menyampaikan katanya, ya hanya katanya saja. Tidak ada bukti dan fakta yang menyatakan kondisi seperti itu. Itu pertama. Kedua, tadi ada saksi juga sebagai customer support, ya, yang apabila terdapat komplain atau apapun daripada trader, dia juga sempat
menyampaikan program afiliasi jelas dan tegas, tidak ada namanya ya keuntungan sebagaimana yang disampaikan di berbagai media bahwa keuntungan atau pendapatan afiliasi itu didapatkan dari kerugian para trader. Dalam persidangan sebelumnya sudah ditanyakan, kerugian tanggung jawab siapa? Diri sendiri disampaikan oleh para saksi-saksi. Kenapa Anda menyalahkan Indra? Ya karena dia mengajarkan teknik yang salah. Ketika kita tanyakan lagi, tekniknya bagaimana? Untuk uang yang dipakai buat trading pun ada yang pakai uang pinjaman, uang tabungan, dan lain sebagainya. Jadi mereka pun tidak bisa membuktikan bagaimana cara mereka trading yang baik dan benar sesuai apa yang sudah disampaikan dalam video-video YouTube-nya Indra. Jadi Indra menyampaikan jangan tamak dan serakah, untung 1% aja sudah cukup, kali aja setahun 365%. Kita akan nanti lihat. Yang jelas kita akan membuktikan fakta persidangan sebagaimana yang sudah berjalan ini. Kita akan membuktikan bahwa apa yang terjadi dalam trading binomo, bagaimana cara trading binomo yang baik sehingga akhirnya bisa sukses sama dengan seperti Indra. Kita lihat. Dalam kasus investasi bodong itu, tidak hanya menyeret Indra Kents sebagai terdakwa, tapi juga menyeret keluarga Vanessa, kekasih Indra. Lantas seperti apa kondisi Indra setelah hampir 3 bulan menghuni sel penjara? Sidang akan kembali digelar pada 7 September 2022 dengan menghadirkan saksi dari JPU. Ya, tadi bisa kalian lihat semua kondisinya ya tadi agak sedikit kurang baik, tapi dia masih bisa mengikuti persidangan. Ya, kalau saya melihatnya bahwa ada satu kesatuan dalam perkara ini, akan tapi ya saya melihat ayahnya ini hanya pihak yang tidak tahu apa-apa dan ikut terseret-seret ya, seperti itu. Ya saya juga tidak mengetahui bagaimana penyidik mengambil satu sikap dijadikan tersangka dan sampai dengan berkas ini berjalan sampai sejauh ya nantinya mungkin di persidangan seperti itu. Kenapa? Karena dari bukti-bukti yang dimiliki ayahnya ayahnya Vanessa ya, dia sama sekali tidak mengetahui dan hanya sebatas membantu membangunkan rumah, meminjamkan uang, sebatas itu saja. Kita sampai dengan saat ini masih mengikuti proses persidangan. Saksi-saksi dari jaksa penuntut umum pun masih cukup banyak, ya. Nanti kita akan persiapkan juga saksi dari pihak kita dan juga saksi ahli yang akan memperjelas dan menduduk terangkan perkara ini seperti apa. Sementara itu, sidang lanjutan Gen Halilintar kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang kali ini yaitu pembacaan replik dari pihak penggugat. Pihaknya mengajukan replik yang berisikan bahwa merek Gen Halilintar ini berbeda pada pokoknya dan lebih menguatkan karakter isi mereknya. Sudah mengajukan replik, ya, tanggapan atas jawaban tergugat. Untuk menegakkan surat gugatan kami itu gugatan terhadap putusan Komisi Banding, yang mana menguatkan dari penolakan pemeriksaan substantif PCKI, gitu ya. Karena dianggap merek Gen Halilintar plus lukisan itu memiliki persamaan pada pokoknya. Pemohon tetap beretikat baik untuk pendaftaran itu diterima dan didaftar ya, dengan alasan karena murni dari kreativitas dan pemikiran pemohon. Di dalam label merek itu kami berkeyakinan ada karakteristik dan esensial, itu yang kami mohon untuk dipertimbangkan pada majelis hakim ya. Sebelumnya, merek Gen Halilintar sudah ditolak bandingnya oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemenkumham dengan alasan sudah ada pihak lain dengan nama yang sama yang lebih dulu mendaftar. Namun begitu, pihak Gen Halilintar meyakini bahwa adanya elemen pembeda dalam gugatan merek kali ini. Dari beberapa kali sidang, pihak dari keluarga Gen Halilintar tak pernah menghadiri sidang dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Merek Gen Halilintar itu sudah diakui ya, sudah diketahui, ya sudah terdaftar ya. Di kelas lain, di kelas 41 sudah terdaftar. Kemudian juga ada yang sama perusahaan dari Gen Halilintar juga di kelas 16. Elemen daya pembeda itu yang mohon dipertimbangkan.
Sidang selanjutnya akan digelar minggu depan hari Senin tanggal 12 September dalam agenda duplik pihak termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.